Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dulu yang mau ini. Gerak, berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Yang hari ini nggak berangkat siapa? Iya. Tiga. Ada izinnya? Nggak. Ya. Terus siapa lagi? Komputernya udah juga semua? Nah, ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel melanjutkan yang sebelumnya. Silakan dibuka aplikasi Microsoft Excel. Masih ingat yang mana? Warna hijau. Nah, yang ini Microsoft Excel. Bagian X warna hijau. Kalau udah ketemu cari di start. Ini ketikkan Excel. Ketemu yang warna hijau ada logo X-nya. Nanti klik 2 kali. Misalkan klik boleh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengolahan data dasar, yaitu belajar tentang rumus atau fungsi dasar yang ada di Excel. Masih ingat ada apa aja? Fungsinya? Fungsinya untuk menjumlah data atau total data. Selanjutnya ada average, nilai rata-rata. Selanjutnya menampilkan nilai terbesar atau maksimum. Terus apa lagi beringat? Limit. Apa yang kecil, minimum. Nah, supaya kita lebih paham tentang fitur-fitur yang ada di Excel, dari ini kita mempelajari pengolahan data lanjutan. Nah, tujuannya dari pembelajaran dari ini supaya peserta didik mampu mengelola sekumpulan data dengan cara mengurutkan, mengelompokkan data secara efisien, terstruktur, dan sistematis. Di Excel ada 3 fitur yang akan kita pelajari, yaitu sort, filter, dan data validation. Yang pertama sort. Bahasa Indonesia-nya sort apa? Sort. S-O-R-T. Bahasa Indonesia-nya kalau S-O-R-T, sort, berpendek. Kalau bahasa Indonesia sort aja. Itu mengurutkan, sort urutan. Pengertiannya yaitu dia kan dari segi dalam proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak supaya menjadi data yang teratur. Nah, di sort ini ada 2 macam, ascending dan descending. Kalau ascending itu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kayak A ke Z atau 1, 2, 3. Nah, sedangkan yang descending itu kebalikannya, dari yang paling besar ke terkecil. Contoh penampakannya, ini saya punya nama ini kan masih acak ya, juga sesuai abjad. Nah, gimana caranya supaya kita mengurutkan supaya urut abjad? Nah, caranya kita blok atau kita sorot kolom nama, terus di
di tempat kalian yang udah sama pakai form formnya ada nggak? Nah klik baru muncul, klik dulu baru muncul. Kalau yang nggak ada berarti harus klik dulu. Nah ketemu di home yang paling pojok kanan, jadi apa? Kanan, pojok paling kanan ada gambarnya A, Z, terus ada kayak colong. Nah ini kan shot dan filter. Kita pilih shot dan filter. Nah ini ada pilihan shot A to Z dan shot Z to A. Nah kira-kira kalau kita pengen mengurutan sesuai aksennya, kita pilih yang mana? Yang A to Z atau Z to A? A to Z, karena dari yang kecil ke besar. Kita oke. Nah dia berubah, tadi buktinya di atas, sekarang ada di atas terus. Udah rotasi belum? Nah itu tadi fungsi shot. Nah selanjutnya yaitu filter. Filter tahu misalnya kalau saya pakai filter, itu filter efek-efek. Kalau di sini menampilkan garis data tertentu sesuai dengan kriteria tertentu yang kita inginkan tanpa menghapus data tersebut. Jadi data yang sesuai disembunyikan. Nah, contohnya di keterangan kan ada yang tidak lulus dan lulus. Gimana caranya kalau kita pengen menampilkan nama anak yang lulus saja? Kita klik di kolom yang keterangan masih yang disebutkan tadi short and filter. Kita pilih filter. Nah ini kan ada panahnya ya. Kita klik. Ini ada pilihan select all, lulus dan tidak lulus. Yang tidak lulus kita hapus centangnya karena kita cuma ingin menampilkan siswa yang lulus saja. Nah kalau sudah seperti ini itu diklik OK. Nah jadi dia muncul siswa yang lulus saja. Yang tidak lulus di kemana? Disembunyikan. Terus next yang terakhir yaitu data validation. Nah ini fitur Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi input data supaya kita tidak salah dalam mengisi data. Jadi dibutuhkan data validation. Contohnya nilai. Saya ingin di kolom nilainya boleh diketikkan angka 0 sampai 100. Jadi kita pakai data validation. Kita klik kolom yang pengen dikasih data validationnya, masih sama seperti tadi. Jadi data udah. Nah, sini ada data validation di kolom data tools. Ketemu di data tools itu ada data validation. Udah ketemu belum? Ya. Nah itu kita klik. Nah di sini kita setting atau kita atur. Ini ada info kalau any value itu berapa akun yang kita masukkan itu bisa, kayak mau huruf mau apa itu bisa. Nah berhubung kita cuma pengen angka, jadi kita pilih whole number. Nah kita masukkan nilai minimum dan maksimumnya. Minimumnya kita kasih angka 0 dan maksimumnya 100. Nah kemudian di kolom input message, nah, ketika sel itu terpilih maka pesan ini akan muncul. Terserah juga kalian mau isi apa judulnya. Contoh saya kasih nilai input message. Pesan ini tampilkan masukkan angka 0 sampai 100. Nah, selanjutnya di error kalau mereka salah memasukkan, misal dimintanya angka kok diisi huruf, berarti kita kasih pesan peringatan. Contoh, judulnya mau saya kasih peringatan
dari kelas 11. Soalnya nanti kalian bisa kayak gini, warnanya mau diganti-ganti bebas, terserah sesuai kreasi kalian aja. Terus untuk soalnya, melengkapi tabel di atas dari teman-teman sebagai berikut. Kolom nama, kolom ini, D-nya bisa diinput dengan data teks atau huruf. Jadi kalian pakai huruf apa? Data validasi atau data validation. Kemudian yang kedua kolom nilai, kolom ini, nilai ini D-nya bisa diinputkan dengan angka, dengan range 0 sampai 100. Terus kemudian kalian hitung nilai rata-ratanya, nilai rata-rata dari ini, dari masing-masing anak. Kemudian di kolom keterangan, jika nilai lebih dari 70 maka dia lulus, sedangkan nilai kurang dari 70 maka dia tidak lulus.